Pada suatu hari, di sebuah sekolah terdapat dua jiwa berbeda yang saling berhadapan dalam perjalanan kehidupan mereka, yaitu ada si kaya dan si miskin. Si kaya yang hidup dengan gaya serba mewahnya terlahir dari keluarga kaya raya yang terkenal, berfoya-foya, dan sangat sombong. Sedangkan si miskin merupakan anak dari keluarga miskin yang baik hati dan pintar, sehingga mendapatkan beasiswa untuk pendidikannya. Memang paling enak ya jadi orang kaya nih, aku bisa beli apapun yang aku mau. Pastilah. Aku mau jalan dulu ya. Saat dia berjalan-jalan, Permisi, apakah aku boleh meminjam teleponmu untuk menelpon temanku? Kamu pinjam handphone ini? Aku dipinjemin sebentar aja nggak apa-apa kok. Enak aja orang miskin pinjam handphone ke orang kaya, makanya kaya raya ya. Ya Allah, ampunilah apa yang telah ia katakan kepadaku ya Allah. Apa katamu? Diam kau. si miskin pun terdiam di tempat, karena hampir setiap hari si kaya dan teman-temannya menghinanya. Lebay. Rasakan ini. Udah miskin, alay. Lebay. Lo pantas mendapatin itu. Miskin. Sudah, aku tidak tahan lagi dengan perbuatanmu kepadaku. Kamu udah berani melawanku. Iya, apa sih lo? Tak lama kemudian, dua teman si kaya lainnya pun tiba. Sudah, jangan tegar. Kenapa kalian tidak membela aku sih? Kenapa kalian lebih membela si jelek itu? Ya, yang karena kamu lakukan itu tidak ada gunanya, hanya bisa dia. Tapi dia udah lancang, dia melawan orang kaya raya sangat seperti kau. Hei kamu, jadi rakyat yang sombong. Masih banyak orang lebih kaya daripadamu. Lagian kan dia tidak membunuh. Udah ya pergi. Si, si kaya merasa kesal dan pergi meninggalkan si miskin beserta kedua temannya tersebut menuju keluar sekolah. Ngeselin banget sih. Kenapa sih mereka tuh harus membela si miskin itu di depanku? Udah, tenang aja. Kalian bakal aman kamu kok terus buat ngebully si miskin itu. Iya, kalau sampai tuh si miskin macem-macem ya udah tinggal kita pukulin aja bareng-bareng. Saat mereka di perjalanan, tiba-tiba Misi bu minta uang, apakah ada sedikit rezeki untuk saya? Kok katamu enak aja menurut saya ibu? Saya ini masih anak sekolah ya. Maaf dek, mata saya rabun. Kamu nggak tahu aku siapa? Berani banget sih minta uang sama orang kaya ini. Emang ya miskin tuh nyusahin aja. Ya dek, maaf dek, maaf. Udah sabar, marah-marah aja. mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah si kaya. Di hari yang sama, ayah si kaya sedang melakukan rapat dengan para investor terkait tentang proyek pembangunan. Baiklah, sesuai diskusi dan banyak perkembangan, kita akan tetap melaksanakan rencana tersebut. Saya harap rencana ini berjalan dengan lancar. Tentu saja Bu, rencana kali ini pasti akan berjalan sangat lancar. Karena saya sudah membagi tugas-tugas para karyawan dan tentunya untuk proyek kali ini kita pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Soal biaya aman kok, kita telah mendapatkan investor yang banyak agar rencana ini berjalan dengan cepat. Wah, bagus. Proyek kali ini harus cepat kita laksanakan. Rapat itu berjalan dengan baik, tetapi ayah si kaya memiliki pikiran yang licik. Saya ada rencana nih Bu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Rencana apa tuh? Aku akan bekerja sama denganmu karena kamu adalah sahabat aku. Bagaimana kalau kita mengambil sebagian dari uang proyek kali ini? Kamu yakin? Kalau rencana proyek kali ini gagal gimana? Kalau kita ketahuan gimana? Tenang aja, itu aman kok. Setelah itu mereka pun sepakat dengan rencana mereka. Rencana pun berjalan sesuai yang diinginkan. Tapi tiba-tiba mandor dari proyek ini menghubungi bendahara kantor ayah si kaya. Mandor ini memberitahu bendahara kalau proyek ini berjalan dengan lancar. Tukang-tukang sudah bekerja sesuai dengan perintahnya. Tapi dana yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan. Jadi perusahaan ayah si kaya harus membayar kekurangan dana tersebut.
Lapor Bu, semua berjalan dengan lancar. Ini sudah 75%, tapi kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini sampai tuntas karena alat dan bahan sudah terpakai semua. Tetap lanjutkan sampai tuntas. Saya akan memberikan alat dan bahannya secepat mungkin kepada kalian. Baik, saya akan lanjuti. Ternyata, Abel sebagai bendahara kantor berhasil menyelidiki permasalahan yang terjadi. Oh, jadi ini dalamnya. Sangat mudah bagiku untuk menyelidiki masalah seperti ini. Semua bukti-bukti sudah di tangan bendahara kantor, dan ia juga berencana memberitahu kepada pemimpin proyek tentang permasalahan yang terjadi. Halo, selamat siang, Bu. Apa kita besok bisa bertemu? Ada satu hal yang harus saya sampaikan mengenai proyek besar kita. Bendahara dan pemimpin proyek pun banyak membicarakan mengenai proyek. Baik, terima kasih sudah menyelidiki masalah ini. Sama-sama, Bu, udah tugas saya. Kepala pemimpin proyek ini pun menelpon pihak berwajib untuk menangkap dalang dari permasalahan ini. Di kediaman rumah si kaya, pintu pun diketuk. Selamat siang, permisi Bu, apakah benar ini kejadian Bapak Faras? Ya dengan suami saya sendiri ada apa ya Pak? Apakah Bapak Farasnya ada di rumah? Emang kenapa dulu? Bapak Faras diketahui terlibat dalam kasus korupsi dana pembangunan proyek, Bu. Kami ingin membawa Bapak Faras untuk diteliti lebih lanjut masalah ini, Bu. Emang saya tidak. Mohon maaf, Bu. Pak, apa ini? Jangan Pak. Ayo, kenapa? Ada apa ini? Hei, hei, Pak, ada apa ini? Hei, ada apa ini? Ada apa main? Ada apa main? Hei, Bapak. hei, apa main? Seminggu telah berlalu. Sejak kejadian dari penangkapan ayahnya, si kaya mulai dijauhi oleh teman-temannya dan berangkat ke sekolah tiap harinya dengan penuh rasa malu. Kirain beneran kaya, ternyata hasil korupsi. Tahu nih, kalau tahu begitu dari awal gak usah kita temenin. Nah benar kan, makanya jangan sombong. Habis semua kekayaanmu kan. Mampus. Banyak cibiran dan sindiran yang keluar dari mulut teman-teman si kaya, tetapi tidak dengan si miskin. Sudah, tidak usah didengarkan apa kata mereka. Lagian itu bukan kesalahanmu, kok. Ya, terima kasih. Kenapa kamu masih baik kepadaku? Padahal aku sering menghina dan menyiksa. Aku tidak pernah menaruh dendam kepadamu. Yang aku mau, kamu berubah. Dan itu sudah terjadi. Aku minta maaf atas seluruh perbuatanku ya yang menyakitimu. Ya, aku sudah memaafkanmu, kok. Pada akhirnya, si miskin memaafkan kesalahan si kaya dan berjanji kejadian tersebut tidak akan terjadi ke depannya.